Oke, selamat pagi Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada garapan Supra X125 injeksi yang pertama. Ini adalah tahun 2008 kalau nggak salah. Tapi injeksi yang pertama ini modelnya sekitaran 2006. Lebih lama dari modelnya yang ini sudah ada injek yang pertama. Mesinnya juga sama. Dia juga memakai sebuah sensor mark juga. Nah, ini untuk generasi Supra 125 yang pertama, injek pertama. Ini untuk letak DLC-nya ada di depan, Mas Bro. Barangkali ada yang nyari, ini ada di sini. DLC-nya ada di sini. Ini Supra lama, FA yang pertama. Nah, ini ada di sini letaknya. Terus gejalanya kenapa kok dibawa ke bengkel saya? Ini gejalanya matian. Businya boros hitam. Businya hitam pekat, ada kalau busi Mas Anam ya, gitu. Businya hitam pekat. Untuk Supra jenis ini ya, ini Mas Bro, hitam sekali, hitam sekali. Penyebabnya apa? Kalau hitam ini biasanya kadang dari sensor mark juga bisa, nilai IPS-nya kadang ngaco. Itu yang pertama. Nomor 2, injektor juga bisa. Yang nomor 3, full pom lemah juga bisa. Atau yang nomor 4, kemungkinan yang terburuk yaitu dari ECU. Tapi juga terkadang dari klep in bocor juga bisa, makanya sedikit boros. Jadi harus clear klep. Makanya untuk penanganannya harus ekstra. Harus ekstra, mana-mana yang harus diganti agar nggak salah. Oke, coba dinyalakan. Kalau boleh tahu, ini tekanannya cuma di angka berapa ya, Bro? Ulap. Coba tak hidupkan aja. Motornya matian, kecil. Nah, matian toh. Tekanannya mungkin hanya di Nah, itu dia hanya di 30 PSI, nggak sampai. Nah, lepas gas mati toh. Itu gejalanya. Oke, kita coba analisa. Kita pasang DLC short konektornya di sini. Apakah yang menyebabkan dari sebuah motor ini kok jadi boros? Tapi yang pertama udah ketemu, Mas Bro. Tekanan full pomnya lemah. Oke. Tata dulu. Oke, kalau ada yang tanya ini masuknya ke menu yang mana? Ini kita masuk ke menu ini Supra ANV 125. Ini adalah Supra kategori yang pertama. Kalau ini adalah Supra AFS, kalau nggak salah Supra helm in. Bagaimana kalau salah masuk kamar? Istilahnya salah masuk pilihan yang nggak sesuai. Nah, misal kita masuk yang di sini yang sesuai Supra ANV 125, kita klik data sistem. Nah, di sini kan ada pilihan. Kalau dia menggunakan sensor mark, itu kan dia pakai sensor mark bukan TPS kayak Supra All. Nah, di sini keluarnya biasanya ada temperatur, ada tekanan udara in, ini adalah IPS-nya. Jadi ada istilahnya ada perbedaan dari segi menunya. Ada juga sensor kemiringan karena ada sensor kemiringannya juga. Nah, itu sedikit perbedaannya, cuma di situ saja ada KPA. Nah, misal kalau salah masuk kamar, kita masuk ke menu Supra AFS, kita klik saja di sini. Nah, datanya dia merah, temperaturnya enggak kebaca.
bukaan gas juga nggak terbaca, angkanya merah. Putaran mesin sudah di 28.000. Berarti ini salah kamar, nggak masalah. Terus di sini menu lagi di bawah ada Supra. Ini adalah Supra New. Supra AFX adalah Supra yang sekarang, Supra tahun 2018, 19, 17 itu kan ada Supra yang new. Ini di sini. Kita masuk di sini coba. Nah, juga nggak bisa. Berarti salah masuk kamar. Nah, kamarnya yang benar yang mana? Ternyata kamarnya masuknya yang nomor 2. Oke, klik di sini. Oke, kita baca di sini. Coba pembacaan sensor mark. Nah, sensor mark ini adalah nilai standarnya 99 sampai di 103 kPa. Kalau di bawahnya 99 ini sudah nggak normal. Kalau di atasnya 103 juga dia nggak normal. Itu yang perlu dicatat. Oke, marknya ora popo. Temperatur udara in ini 43 wajar. Kalau di 60 70 marknya juga error ataupun rusak. Terus yang perlu kita cek di sini itu sudah bukaan gas ini masih terbaca di 0,0. Nah, ini nggak masalah. Coba kita nyalakan. Oke, ini bisa diperhatikan kondisi injektor dalam kondisi yang gede. Durasi semprotannya gede, 4 atau 5. Nah, itu ya bisa dibaca Mas Bro. Nah, itu durasi semprotannya di angka 3. Tapi untuk putaran mesinnya ini terlalu rendah. Jadi saya definisikan ini ya Mas Bro, mudah-mudahan paham. Kalau putarannya mesinnya standar, ini standarnya kalau di Supra ini kan 1300 1400. Ini kalau terbacanya injektornya terbacanya 3 atau 4 biasanya injektornya mampet. Tapi kalau putarannya di sini terlalu kecil, nah ini pasti kalau motor lain kalau injektornya nggak kotor itu pun juga terbaca melebar ataupun terbacanya tinggi. Jadi kalau langsamnya terlalu kecil, otomatis injektornya juga akan semakin boros menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Itu ya Mas Bro. Jadi indikasinya mungkin bukan injektor kalau menurut saya. Yang pertama bisa dari fulcrumnya lemah. Itu yang menyebabkan injektornya terlalu deras menyemprotkan ke ruang bakar. Tapi ya dicoba saja ganti rotak. Kita kalau sekalian dicuci juga. Injektornya pakai ultrasonic sekalian ya Mas Bro. Ini udah kita siapkan. Nah, tadi itu ditendang sama Mas Anam airnya kejeceran. Sebenarnya sudah saya siapkan, cuma saya perjelas lagi. Kalau menurut saya injektornya nggak masalah, hanya pada full pumpnya yang melemah di angka 30 PSI. Jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah ganti rotak sama pempesnya sekalian. Oke ya Mas Bro. Kalau nggak paham datanya coba kita nyalakan kembali. Nah, ini RPM-nya terlalu rendah. Nah, makanya dia semprotan injektornya dia tinggi. Nah, kalau untuk mendetailkan masalah, kalau ini putarannya mesinnya standar di 1300 misalnya gini. Ini di angkanya normal, berarti apa mana ya kok kewalik kata-kataku. Kalau putaran mesinnya normal 1300 ini tinggi, berarti ininya kotor. Tapi kalau ini nggak bisa langsam, terlalu rendah, kemungkinan full pumpnya yang bermasalah. Tuh. Sensor kemiringan. Ini kan ada sensor kemiringan. Soalnya saya sambil pegang gas Mas Bro. Kalau nggak dipegang gasnya ini mati loh kan, mati toh. Oke. Langsung eksekusi ganti rotak. Filter barunya, rotak baru. Ini rotak yang lama. Ini kayaknya sih udah pernah dibuka ya Mas Bro. Ini ada seal tip. Ini mari dibuka lah Om, di kono Om. Direge.
Mari dibuka lah. Rotake ya? Iya. Oh, ini sudah pernah disiltip. Disiltip. Tapi memang minta ganti. Harusnya ganti. Kalau di Pasuruan ini motornya agak jarang, tapi nggak tahu kalau di daerah luar pulau Sulawesi, Kalimantan, nggak tahu motornya ada apa enggak. Tinggal pasang lagi. Kalau motor ini memang keluhannya untuk yang udah lama ya Mas Bro, mungkin generasi uzur partnya harus ganti. Yang sering itu biasanya sensor mark. Dulu-dulu ketika cari sensor mark susah. Kalau sekarang sih banyak. Dari produksinya MST Auto itu banyak. Untuk kita juga menyediakan rotak, pempes juga ada. Shopee, Bukalapak, Tokopedia, nama tokonya Hafiz Motor. Di Shopee ada Hafiz Motor. Ketik aja Hafiz Motor nanti keluar. Apa Om? Lampu nggak munggar ambil sini. Oke. Test drive. Ngalit ya. Ora kanibal. Oke, sudah selesai ya Mas Bro. Ini saya ada sedikit kerjaan. Itu ada Vario, nggak tahu kenapa. Katanya sih apa namanya? Kode 12 habis kebanjiran katanya.